Halo, apa kabar? Dan kali ini merupakan perkuliahan yang terakhir dan ini merupakan video tutorial untuk perkuliahan karena ini juga sudah mendekati akhir dari pertemuan kita dalam semester ini, maka saya akan menggabungkan acara kuliah dan acara praktikum. Untuk praktikum silahkan baca dengan seksama di bagian bawah dari video ini, ada keterangan yang saya sebutkan di sana, sementara untuk perkuliahan harap simak video ini hingga selesai. Untuk perkuliahan kali ini, kita akan membahas tentang metode konservasi tanah berdasarkan wawasan kearifan lokal di Nusa Tenggara Timur. Jadi saya akan membagikan beberapa teknik-teknik yang sudah diterapkan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berangkat dari kearifan atau kebijakan lokal yang dikembangkan secara sosial dan budaya di tempat mereka tersebut. Oke, kenapa ini menjadi penting? Karena untuk bisa sukses itu melibatkan banyak sekali unsur-unsur yang berperan dalam kegiatan ini. Beda tempat, maka unsur-unsur tersebut pun akan bervariasi, karena itu lokasi menjadi salah satu hal yang sangat menentukan berhasil atau tidak berhasilnya suatu sistem pertanian. Oke, sebagai contoh saya akan menunjukkan suatu simulasi permainan. Sayangnya permainan ini dalam bahasa Inggris dan juga membutuhkan komputer atau minimal laptop, jadi tidak bisa kalian mainkan dengan handphone. Dan jika kalian ada kesempatan, mungkin kalian bisa masuk ke ini ya, www.learnforgood.com Game Simulations Real Life Online. Ini akan sangat membantu kalian untuk memahami bagaimana rumitnya suatu usaha pertanian dan apa saja aspek-aspek yang terlibat di dalamnya. Oke, jadi langsung saja, game ini tentang real life survival game, Third World Farmer. Jadi dalam bahasa Indonesianya adalah game caranya bertahan hidup oleh petani yang hidup di dunia ketiga. Jadi Third World Farmer adalah sebuah permainan game online yang cukup serius yang melibatkan simulasi strategi bisnis yang ditujukan untuk siswa tingkat akhir dari sekolah menengah atas ataupun mahasiswa perguruan tinggi, di mana kalian harus mengatur atau memanajemen suatu lahan di sub-Saharan Afrika, jadi atau wilayah yang sangat kering di Afrika. Ini bisa kalian lakukan atau bisa kalian mainkan dalam keadaan kalian sedang santai. Untuk memainkannya kalian perlu menginstal Flash Player. Jangan khawatir, nanti langsung ada linknya jika kalian belum menginstal Flash Player di komputer kalian. Tapi nah gamenya itu seperti ini. Jadi endure the hardship of third world farming. Rasakan bagaimana sulitnya bertani atau bercocok tanam di dunia ketiga. Kita tekan play. Jadi bagaimana caranya memainkan game ini? Yang pertama, beli bibit tanaman atau lain-lainnya dari menu yang ada di sebelah kiri atas. Kemudian yang berikutnya, taruh mereka dalam lahan. Dan selanjutnya klik play ketika kita sudah siap untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Oke, mari kita mulai. Jadi ini ada satu, semoga cukup jelas ya. Jadi ini ada satu petani, keluarga petani, ada ayah, ibu, kemudian ada dua anaknya, kemudian mereka punya uang $50, dan ini adalah percobaan pertama, turn 1. Ini adalah pilihan untuk tanamannya, ada jagung, ada gandum, kemudian ada kapas, dan ada kacang. Masing-masing harganya ada $13, $17, $15, dan $20. Kemudian ini adalah lambang ternak, ada ayam, ada babi, ada sapi, kemudian ada gajah. Karena ini di Afrika ya, jadi mereka bisa punya ternak gajah. Kemudian ini ada peralatan supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Kemudian juga ini ada shelter. Jadi kalau kita mau membeli ternak, terlebih dahulu kita harus punya shelter. Tapi uang kita cuma ada $50. Kalau kita beli shelter, otomatis kita tidak punya uang lagi untuk tanian. Kemudian ini adalah hal-hal lain yang terkait, misalkan kita mau punya komunikasi atau mau bayar pengacara kalau sakit, kemudian atau kalau membutuhkan asuransi pertanian. Jadi kalau panennya gagal, kita akan tetap aman. Tapi ya kembali lagi, uang kita hanya ada $50. Nah, sebagai contoh di sini saya akan mulai menanam jagung. Karena uangnya hanya $13, saya hanya bisa menanam 3 jagung saja.
Kemudian yang lainnya tidak sanggup lagi saya beli karena terlalu mahal. Kalau kita tekan play, oke, simulasi tahunnya. Jadi hasil panen kita mendapatkan $87. Kita punya 4 tetap anggota keluarga. Tapi kita punya satu anggota keluarga yang sedang sakit atau kena penyakit. Jadi karena mereka tinggal di pedalaman Afrika, sehingga mereka punya standar kesehatan yang buruk dan akhirnya rentan terhadap penyakit. Oke, jadi ini adalah hasil untuk tahun pertama. Nah, sekarang kita punya uang $87. Sebenarnya kita harus membawa salah satu anggota keluarga ke klinik, tapi karena kita tidak punya uang, jadi terpaksa tidak bisa kita bawa ke klinik. Nah, yang kita butuhkan, yang kita bisa lakukan ini adalah menanam jagung kembali, kemudian mungkin juga gandum, dan kemudian berdoa semoga anggota keluarga kita bisa sehat kembali. Oke, mari kita jalankan kembali. Setelah 1 tahun, ternyata di tahun yang terakhir itu ada penyakit ternak yang menyebar secara cepat. Jadi kalau kita punya ternak, kita akan kehilangan semua sapi kita. Dan sekarang kita punya $117. Tapi salah satu anak yang dimiliki petani ini ternyata meninggal karena penyakit. Jadi yang tersisa hanya 3 anggota keluarga. Oh, kasihan sekali ya. Nah, berikutnya kita sekarang bisa membangun shelter. Oke. Dan kemudian kita juga bisa punya ayam 1 ekor dan kita tanam kembali jagung. Dan kita sudah selesai, uang kita tinggal $7, kita sudah tidak bisa membangun lagi. Kita tekan play, 1 tahun kemudian apa yang terjadi? Oh, ternyata 1 tahun kemudian cukup buruk karena ada perang sipil yang muncul di wilayah tersebut. Jadi, karena kita mencoba untuk jauh dari masalah atau konflik tersebut, maka kita tidak bisa melakukan kegiatan pertanian secara optimal dan akhirnya hasil yang kita dapat pun sangat menurun dan kita merugi sehingga hanya punya uang $39. Kehidupan sebagai petani itu cukup sulit di negara dunia ketiga dan untungnya kita yang ada di NTT tidak perlu merasakan hal-hal seperti itu ya, karena syukurlah Indonesia cukup aman, jadi petani kita mungkin hanya akan berurusan dengan masalah-masalah seperti erosi tanah, kekurangan air, dan pupuk yang mungkin harganya mahal dan sebagainya. Jadi itu tadi hanya sekedar intermezzo bahwa banyak sekali aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pertanian yang terlibat dalam keberhasilan dari sistem budidaya tersebut. Oke, kembali ke perkuliahan kita. Jadi, kenapa konservasi tanah itu harus dilakukan secara spesifik lokasi? Dalam artiannya kali ini saya hanya akan membahas tentang apa saja yang sudah diterapkan di NTT. Pertama, karena musim hujan di NTT itu pendek, tapi intensitasnya tinggi. Ketika musim hujan itu bisa saja terjadi hujan setiap hari, sampai kadang-kadang banjir, tapi di musim kemarau itu kita relatif tidak mendapat air hujan setiap hari. Jadi kemarau berhari-hari berturut-turut dan itu sebenarnya sangat menghambat pertumbuhan tanaman karena tanaman butuh suplai air yang teratur setiap hari. Kemudian juga kita punya bentuk wilayah yang umumnya bergunung-gunung dan berlereng. Kemudian volume tanahnya dangkal dan peka terhadap erosi. Oke. Jadi sebagai contoh, gambar di samping ini merupakan tipikal khas lahan pertanian di wilayah NTT. Dan kalian lihat itu tanahnya cukup dangkal, kurang dari beberapa inci saja itu kalian sudah bisa menemukan batuan bahan induk di tanah atau horizon C. Dan karena itu konservasi tanah yang perlu dilakukan di wilayah yang iklimnya kering seperti NTT itu tujuannya harus yang pertama meningkatkan ketersediaan air untuk pertanian, kemudian yang kedua mitigasi atau mencegah bencana kekeringan, dan yang ketiga untuk memperbaiki ketahanan pangan. Karena konservasi
tanah jika tidak dilakukan, ujung-ujungnya adalah penurunan produktivitas pertanian dan akibatnya adalah suplai kebutuhan pangan kita tidak bisa tercukupi. Strategi konservasi tanah dan air di NTT itu bisa dilakukan dengan beberapa strategi. Yang pertama, perlindungan hutan dan konservasi alam, supaya kita bisa mempertahankan ekologi dan sumber daya air. Kemudian juga ada pengelolaan air hujan, dalam artian menampung air hujan untuk kemudian diterapkan dalam musim kemarau. Kemudian juga pengelolaan pertanian itu perlu mempertimbangkan pertanian tradisional dan juga intensifikasi pertanian. Dan dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, dan juga beberapa lembaga swadaya masyarakat itu diharapkan terlibat dan menggerakkan partisipasi aktif dari masyarakat. Dan tentu saja juga kegiatan ini tidak bisa dilakukan jika kita tidak kita tidak mempunyai dana dalam artian keuangan yang mencukupi yang bisa diberikan dari bantuan baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, serta mungkin LSM-LSM yang tertarik untuk mengembangkan pertanian di NTT. Selanjutnya adalah beberapa contoh kegiatan konservasi tanah di NTT. Ini merupakan hasil penelitian Jurumana tahun 2007, dilakukan di Desa Ramuk. Jadi ada beberapa contoh kegiatan konservasi tanah dan air yang sudah didata oleh Jurumana. Yang pertama adalah palambang, itu merupakan metode mekanik dan vegetatif, dan dia menggunakan batang, cabang, dan ranting kayu serta mulsa yang dipasang memotong kontur. Jaraknya adalah 3-5 meter di setiap terasnya, dan fungsinya adalah ranting dan kayu tersebut bisa menahan erosi dan juga aliran permukaan. Kemudian juga ada kamutu tanah, merupakan metode mekanik, jadi tanah dan batu dibuat mengikuti garis kontur, dan tujuannya juga adalah sebagai teras, menahan erosi dan aliran permukaan, serta meningkatkan infiltrasi. Lalu ada kamutu lari, mekanik vegetatif, yang fungsinya juga sama, menggunakan bahan komponen yang sama, tanah dan batu, kemudian tanaman pelindung, terasnya berjarak 3-5 meter, tapi sebenarnya ini tergantung dari kemiringan konturnya, dan penguat teras fungsinya adalah untuk menguatkan teras dan menahan longsor. Oke. Selain yang berkembang di Sumba dan sudah diteliti oleh Jurumana tahun 2007, juga ada beberapa kegiatan konservasi tanah dan air di NTT yang lain, misalkan yang dilakukan di ND, yaitu kebekolo, itu merupakan barisan kayu atau ranting yang disusun atau ditumpuk memotong lereng. Jadi ini fungsinya hampir sama seperti palambang. Nah, ini adalah beberapa foto-foto yang terkait dengan penerapan kebekolo di ND, dan seperti yang sebagaimana teknik konservasi secara mekanik maupun vegetatif, jadi penerapan jarak antara barisan-barisan kayu tersebut akan tergantung pada kemiringan lahan. Jadi makin miring lahan, jaraknya akan semakin rapat, begitu pula sebaliknya. Dan untuk menerapkan metode ini perlu dilakukan penggantian kayu atau ranting secara kontinu, karena rantingnya suatu saat bisa akan lapuk sehingga tidak mampu lagi menahan aliran air dan juga tanah. Jadi pergantian secara kontinu tersebut perlu dilakukan. Dan supaya dia lebih sempurna, mungkin perlu dilakukan inovasi, misalkan dengan menanam tanaman konservasi di sepanjang jalur kebekolo di dekat barisan ranting dan kayu tadi. Salah satunya adalah misalkan dengan menanam rumput vetiver. Kemudian juga ada, tadi kita sudah dari Sumba, kemudian dari Flores, kemudian ini untuk wilayah Timor Barat, dikenal dengan sistem mamar, merupakan kearifan lokal yang ada di Timor Barat, dan ini merupakan pertanian menetap yang dikembangkan di sekitar sumber air, menggunakan tanaman keras, tanaman pangan, serta tumbuhan bawah. Nah, sistem ini cukup menarik karena khas sekali untuk wilayah timur, dan ternyata pengembangan sistem mamar ini diketahui bisa meningkatkan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Juga kalau kalian perhatikan grafik air yang ada di bawah ini merupakan debit air yang ada di beberapa lokasi yang diteliti oleh Jurumana et al. Tahun 2008 di wilayah yang mengembangkan sistem mamar. Ternyata suplai airnya walaupun secara
umum terjadi peningkatan di musim hujan, misalkan dari November sampai Februari, tapi secara umum debit air itu selalu ada atau air selalu tersedia sepanjang tahun di sistem pertanian tersebut. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan konservasi tanah dan air yang sudah dikembangkan di NTT dan berwawasan lingkungan. Dan sebelum saya menutup perkuliahan kali ini, akan ada kuis evaluasi seperti biasa. Jadi, manakah yang murni merupakan kegiatan konservasi dengan metode vegetatif? Ingat kembali perbedaan antara teknik konservasi dengan metode mekanik, vegetatif, maupun kimiawi. A. Mamar. B. Kebekolo. Pilih jawaban yang kalian anggap benar di lembar evaluasi. Dan jangan lupa, dalam perkuliahan kali ini, serta praktikum kali ini, saya juga memberikan informasi tentang di mana kalian bisa mengumpulkan laporan akhir praktikum kalian. Dan juga informasi tentang praktikum ada di bagian bawah video ini. Perhatikan dengan seksama dan semoga kalian bisa mengerjakan praktikum tersebut dengan baik. Oke, sampai jumpa di waktu ujian yang belum saya putuskan saat ini, tapi nanti akan saya komunikasikan kembali lewat ketua tingkat. Oke, terima kasih, selamat belajar, dan selamat mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester, dan juga jangan lupa untuk mengumpulkan laporan praktikum 3 minggu dari sekarang. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa. Terima kasih.